teknologi positive pool. Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, jadi positive pool ini sebuah campaign sebetulnya, Pak. Jadi campaign global yang memang Fluidra ini sedang lakukan dan kita juga implement di Indonesia. Nah, positive pool itu sebetulnya campaign yang memang berbasis teknologi AI. Nah, fungsinya adalah untuk memproses atau melakukan penghematan energi. Nah, sekarang ini banyak property owner sepertinya kebingungan. Wah, electricity saya nih meningkat tajam gitu. Atau penggunaan pakai... Betul. Jadi konsumsi listriknya atau penggunaan airnya itu terlalu boros. Nah, dengan positive pool ini tentunya property owner sekarang tidak usah pusing lagi. Karena mereka akan mendapatkan semua data terkait dengan produk yang mereka harus gunakan, kemudian di mana mereka harus membangun sebuah fasilitinya, kemudian apa saja aksesoris-aksesoris yang mereka harus tambahkan ke dalam properti bisnisnya, seperti itu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Pak Andri Ricardo, CEO daripada Fluidra Indonesia. Pak, bisa jelaskan sedikit, Pak, Fluidra itu apa, Pak? Fluidra ini sebetulnya perusahaan multinasional company, Pak. Yeah. Jadi kita memang base dari Spanyol. Kita sudah ada di dunia ini kurang lebih mungkin hampir 57 tahun. Wah, udah lama. Jadi udah cukup ya. lama ya, Pak, gitu. Nah, Fluidra sendiri sebetulnya masuk ke marketnya Indonesia 40 tahun lalu. 40 tahun lalu. Iya. Jadi barangnya sudah beredar di mana-mana. Iya. Dan kita berdiri sebagai PMA di Indonesia itu 15 tahun lalu. Okay. Jadi sebetulnya tahun ini jadi milestone kita, Pak. Oh. Jadi tahun ini tuh anniversary-nya kita ke-15 di Fluidra Indonesia. Jadi kita selain juga menyuguhkan atau memberikan wellness equipment, tapi juga pool equipment dan juga beberapa facility dan coverage yang lain juga untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia, seperti itu. Oke, Pak. Di Indonesia kan sudah 40 tahun ya? Iya. Artinya sudah banyak yang pakai. Betul. Ini banyak dipakai di hotel, perumahan, atau gimana, Pak? Ya, sekarang ini sebetulnya produk kita tuh banyak hampir di semua segmen, Pak. Baik di komersial, hospitality, luxury hospitality terutama. Luxury hospitality. Betul. Kemudian juga residensial. Seperti kita juga ada beberapa contoh proyek yang sekarang kita sedang jalani, seperti di Bali, di Jakarta, bahkan juga fasilitas pendidikan. Contoh kayak misalkan sekolah. Nah, mereka pengen mengequip semua fasilitinya dengan fasilitas sport. Nah, kita juga mensuplai itu. Salah satu iconic project yang sekarang ini kita sudah lakukan seperti GBK. Jadi facility kompleknya untuk kolam renang itu juga di certified FINA. Jadi itu certified dunia tentunya. Nah, ini kita juga bangga karena jadi salah satu yang memang mendukung sertifikasi itu di Indonesia. Selain GBK ada Papua, waktu itu kita juga terlibat di PON Papua 2019 dan di Palembang juga. Nah, ini sebagai salah satu bentuk komitmen juga terhadap kelangsungan dari sport di Indonesia, seperti itu. Nah, kalau di hotel itu di Jakarta itu masuk di Sun Regis ya? Betul. Berarti memang yang high-end hotel menggunakan produk-produk dari Fluidra ini ya? Betul. Jadi sebetulnya Fluidra ini secara segmentasi market itu ada di middle upper segment market. Yeah. Jadi memang kita menyasar market segmentasi ini karena sesuai dengan segmentasinya Fluidra itu sendiri. Kami tidak hanya menawarkan produk tentunya, tapi juga end-to-end solution. Jadi mulai dari service, kemudian juga after sales, dan ketersediaan produk tentunya. Dan ini juga kita komitmenkan dengan kita memberikan fasilitas atau misalkan kebutuhan ketika customer itu mau berinteraksi sama kita. Dalam artian mereka butuh kebutuhan kolam renang sekian besar, nah kita bisa hitungkan dengan skematik desainnya, kemudian juga semua kalkulasi yang berkaitan juga dengan positive pool yang mungkin tadi saya sempat sampaikan di awal. Bisa dianalisa pakai positive pool. Betul.
Berarti kan Bapak di Jakarta, St. Regis, di Bali, Mandarin Hotel. Sekarang ini kita sedang mengerjakan Mandarin Hotel di Bali. Kita kurang lebih di sana ada 100 single villa yang memang sedang kita lakukan. Di samping juga facility spa equipment yang mereka pengen menambahkan facility ini sebagai salah satu expose juga, Pak. Terhadap fasilitasnya supaya mereka juga bisa menjual fasilitasnya jauh lebih premium, tapi juga bisa memberikan nilai lebih kepada para pelanggannya mereka. Iya. Jadi di sana kalau villa berarti kan setiap villa ada pool atau gimana? Setiap villa ada full, betul. Berarti di sana ada 100 pool pakai produk Bapak? Betul. Waduh, langsung untung dong, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Iya, itu kan cepet banget ya, nyari satu-satu kan. Satu rumah atau ini langsung 100 ya. Betul. Dan kalau sudah di Bali produk Bapak dipakai, mestinya sih Bali pengembangan yang lain dia akan berkaca kan. Betul. Oh, ini pakai Fluidra ya kan. Betul. Bagus sudah. Betul. Jadi bisa jadi trendsetter ya. Betul. Ikonik. Karena sekarang kalau misalkan dilihat nih Pak Ismet, sebetulnya tren ini kan beralih nih. Ya. Mungkin dari sebelumnya itu cuma sebagai fasilitas pendukung, sekarang ini jadi lifestyle. Ya. Mungkin saya ambil contoh kayak padel lah gitu. Nah, padel kan sekarang ini orang-orang jadi apa ya? Kayaknya saya pengen padelannya biar gaya nih gitu. Iya, main aja gitu kan. Tapi di satu sisi kita melihat ada satu celah karena padel ini juga sekarang banyak sekali di-equip dengan fasilitas spa. Spa, benar. Kemudian juga kita punya produk seperti cold plunge untuk relaksasi setelah berolahraga. Nah, ini juga jadi tren. Ya. Nah, di Bali itu banyak sekali lapangan-lapangan padel atau fasilitas olahraga yang dikombin dengan fasilitas spa atau wellness. Nah, ini yang menjadikan sebuah market yang menurut kami ini jadi cukup captive untuk kita juga penetrate ke sana. Oh, kalau gitu nanti saya jadi marketing Bapak aja. Oke, Pak. Seperti perjalanan karir Bapak di Fluidra ini, apa tantangan yang paling unik yang Bapak temukan di pasar? Ya, sebetulnya market ini bisa saya bilang opportunity sangat besar, Pak. Sangat besar. Bahkan saya pun ketika masuk, saya mengambil alih pimpinan Fluidra ini setahun lalu kurang lebih. Jadi setahun lalu saya join di Fluidra, saya melihat bahwa opportunity bisnisnya sangat besar sekali. Bahkan kalau kita bicara numbers bisa sampai 100 sampai dengan 120 juta euro. Ini sangat besar, market yang sangat besar. Cuman di satu sisi di luar opportunity tadi ada juga challenges-nya karena barang-barang kita ini kebanyakan memang bisa dibilang brand-nya di belakang layar, Pak. Jadi kayak pompa, kita jual pompa, kita jual filter. Jadi semua barang-barang ini disimpan di ruang pompa. Alhasil orang-orang pada nggak tahu nih, Fluidra nih apa nih produknya. Karena as a brand, kita punya beberapa brand di Fluidra. Jadi brand yang kita bawa di Indonesia itu ada Astral Pool, kemudian ada Zodiac, dan juga Sepex untuk valve-nya. Nah, ini yang terus kita coba campaign-kan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi ke ruang publik dalam bentuk showroom. Jadi sekarang ini juga kita bekerja sama dengan authorized distributor kami untuk membangun showroom-showroom di berbagai tempat. Dan kami saat ini juga sedang membangun showroom experience center di Bali. Dan kenapa Bali? Karena memang captive market yang sangat besar di sana. Ini merupakan sebuah opportunity bisnis pada saat kita pengen penetrate ke marketnya Bali. Oke, Pak. Dalam perjalanan Bapak selama ini, apa yang membuat Bapak rasa selama setahun ini ya Bapak pegang ya, wah di sini nih ternyata Bapak menemukan sesuatu yang baru dari Fluidra ini yang Bapak bisa expose. Yang tadi Bapak bilang tidak terlihat, harus terlihat. Yang sudah terlihat harus lebih terlihat lagi gitu. Apa yang Bapak ketika Bapak perjalanan ini kan Bapak ketemu banyak user kan. Nah, dari situ Bapak menemukan sesuatu apa yang unik atau sesuatu yang baru yang Bapak pikir ini bisa dikembangkan nih. Gitu. Ya, sebetulnya yang jadi hook kita di Fluidra adalah karena kita salah satu pemain global yang bisa dibilang paling besar di dunia. Paling besar di dunia. Dan kita punya facility manufacturing hampir 37 manufacturing facility, Pak. Jadi cukup besar. Nah, ini yang memang kita anggap sebagai salah satu kelebihan dari Fluidra itu sendiri. Nah, salah satunya adalah bagaimana wellness ini, karena kita juga udah jadi tren, nah kita bangun sebuah marketing knowledge, bisa saya bilang seperti itu ke market. Mengapa Fluidra ini jadi salah satu brand yang memang
harus sebetulnya atau dimiliki oleh para property owner. Kenapa? Karena kita tidak hanya menyuguhkan quality, tapi juga end-to-end solution, mulai dari seperti tadi services, kemudian juga konsultasi untuk proses wiring, kemudian piping segala macam. Nah, itu kita bisa bantu tuh dari situ. Nah, ini yang memang jadi komitmen kita. Di samping juga kita bekerja sama dengan para stakeholder. Nah, menurut kami yang jadi paling penting buat Fluidra adalah mulai dari kontraktor, kemudian konsultan, developer, atau property owner, ini merupakan stakeholder yang paling penting. Dan sekarang ini kita juga sedang melakukan campaign, kita sedang melakukan proses bagaimana membuat sebuah komunitas, di mana untuk mengedukasi market dari Fluidra ini sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi nih, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Oke, Pak. Kita pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kita sering mendengar keluhan mata merah atau kulit kering setelah berenang. Apa inovasi terbaru dari Fluidra ini untuk hal ini, Pak? Ya, mungkin saya cerita sedikit dulu nih, Pak. Ya. Jadi kebanyakan orang ketika berenang gitu, memang salah satu yang paling sering adalah matanya merah, pedih gitu, kita nggak bisa ngelihat clear, tangannya iritasi atau putih-putih. Itu sebetulnya karena kebanyakan klorin. Iya, kebanyakan Jadi, itu ya, apa sih, pembersih. Pembersih, betul. Nah, jadi pada saat kolam renang itu bersih, belum tentu dia juga membunuh kuman. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak ngelihat kolam renang bersih, itu belum tentu bersih sebetulnya. Oke. Nah, jadi makanya Fluidra sebetulnya punya teknologi juga, punya produk namanya MagnaPool. Nah, MagnaPool ini jadi salah satu copyright produk kita juga, champion produk kita, di mana produk ini kita develop dengan menggunakan mineral yang lain untuk menghasilkan klorin dengan kadar yang jauh lebih rendah. Nah, itu adalah magnesium. Nah, dengan magnesium kita lakukan proses elektrolisis sampai akhirnya menghasilkan klorin tadi dengan kadar yang jauh lebih rendah, sehingga menghasilkan air yang jauh lebih jernih. Kemudian juga tidak ada iritasi, Pak. Dan sekarang ini banyak dipakai di spa facility, terutama yang luxury spa facility. Jadi mereka pakai ini untuk membuat kulitnya tuh jadi jauh lebih cerah, jauh lebih segar, jauh lebih moist. Dan banyak sekali kita pakai di terutama commercial hotel ya, yang memang secara level mungkin sudah bintang 5 ke atas. Kalau misalkan kita mau berenang, Pak, dengan magnesium ini tidak perlu kacamata berenang. Nggak perih ya? Nggak perih, visibility-nya juga cukup jauh, karena kalau misalkan Bapak berenang kan biasanya agak berkabut ya, agak blur gitu. Nah, ini yang memang kebanyakan klorin juga ya mungkin tidak baik ya, karena klorin itu memang dipakai sebagai pembersih kolam renang, apalagi di kolam renang itu aktivitasnya banyak ya, Pak. Mungkin kadang-kadang juga ada orang mungkin yang mohon maaf mungkin buang air kecil gitu kan. Di situ, ya. Oke, Pak. Dari sisi bisnis ini sebenarnya seberapa besar kolam renang Vessel Wellness yang terawat meningkatkan nilai jual dari sebuah properti atau resort atau villa di Indonesia nih, Pak? Ya, tentu itu sangat berpengaruh ya, Pak. Karena seperti yang saya bilang tadi, baik itu di Bali ataupun di Jawa. Jadi pada saat, mungkin saya ngambil contoh Bali lah, paling mudah gitu. Karena saat ini tourism tuh meningkat, Pak. Yeah. Jadi pada saat meningkat kembali, tentunya mereka juga berbondong-bondong bikin villa, bikin hotel, dan mereka juga pingin facility-nya itu ter-equip. Seperti sekarang tuh banyak sekali private pool. Ya, jadi kolam kecil-kecil. Betul. Nah, dengan adanya kolam kecil ini akhirnya jadi meningkatkan nilai sewa mereka, nilai jual mereka. Betul. Tapi tanpa ada produk yang memang juga bisa membersihkan, mendukung filternya, kemudian pompanya yang baik, tentunya juga itu jadi bumerang, Mbak, gitu. Karena bisa jadi malah menurunkan nilainya kalau misalkan memang produknya juga tidak sesuai seperti itu. Iya. Apa sih target Fluidra Indonesia nih untuk 1 dekade ke depan untuk mendukung pariwisata dan infrastruktur atau juga olahraga ya, Pak? Ya, ini sebetulnya milestone yang memang kita juga sangat ingin ya, Pak, dalam 10 tahun ke depan, bagaimana kita terus mendukung terutama tourism di Indonesia, kemudian juga facility olahraga. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita juga banyak terlibat di facility olahraga seperti internasional kolam renang
yang kita certified dengan VINA, kemudian juga semua facility internasional yang kita certified itu kita semua terlibat di sana. Jadi ini sebuah milestone yang memang kita juga pengen terus terlibat di sana. Nah, di samping itu juga dalam 10 tahun ke depan tentunya kita pengen terus berkontribusi dalam sustainability. Karena ini sangat penting untuk Fluidra. Fluidra itu punya purpose, Pak, punya tujuan. Kita sebutnya We Turn Water into Better World. Nah, ini sebuah slogan yang memang sangat kita dalami sekali karena kita juga pengen berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya sehat, bersih, tapi juga bisa menjadi salah satu social environment yang baik gitu untuk semua orang yang memakai fasiliti kita. Yang ideal itu air itu diganti berapa bulan sekali ya? Fun fact nih, Pak. Jadi air kolam renang itu diganti paling cepat 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali. Jadi kalau misalkan Bapak kuras dalam 3 bulan sekali, wah itu ngaco ya? Bergalon-galon air, Pak. Iya, Jadi betul. itu sangat tidak efektif dan efisien. Nah, makanya justru butuh sebuah proses filtrasi yang mumpuni. Betul, filtrasinya. Betul, untuk membuat si facility kolam renang atau facility wellness-nya jadi bersih, sehat, dan hygienik gitu. Karena tanpa itu banyak sekali sekarang orang-orang yang menganggap, saya beli aja deh barang-barang yang murah misalkan gitu. Tapi barang-barang murah itu kadang-kali mungkin sebulan 2 bulan rusak. Ya. Nah, pada saat sudah rusak sebetulnya ada 2 yang jadi kerugian, Pak. Fasilitinya harus ditutup karena tidak bisa dipakai, tentunya okupansinya juga menurun. Nah, di sisi yang lain tentunya mesti isi air baru. Iya, isi air yang baru dan itu mahal sekali gitu. Betul. Efisiensinya tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, bagus sekali itu ya. Tapi harganya ini berbanding jauh nggak sama ini? Sebetulnya langsung dasarnya apa ya? Sebetulnya kalau harga value kan jadi harga kan? Betul. Tapi kalau harga sebetulnya relatif sih, Pak. Karena kita pun juga punya beberapa produk yang bisa dibilang cukup affordable, tapi di satu sisi kita juga punya yang premium gitu. Jadi tergantung dari customer-nya kebutuhannya gitu. Jadi kalau misalkan memang target marketnya ada di sini, kita juga punya produknya. Kemudian juga kalau kita mau yang premium, kita juga punya produknya. Karena seperti yang saya bilang tadi, Fluidra ini secara facility management kita punya hampir lebih dari 37 manufacturing facility. Jadi kita bisa mensuplai kebutuhan customer se-customize mungkin bisa saya bilang seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bapak dapat order 55. Mudah-mudahan, Pak. Oke, Pak, sebagai penutup SOS Podcast hari ini, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman audiensi yang mendengarkan YouTube ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya buat kami, kita pengen terus berkontribusi terhadap tourism bisnis di Indonesia, kemudian juga sport facility tentunya, dan juga bagaimana mendukung bisnis ke depannya, dan kita juga pengen membuat sebuah sustainability bisnis, bukan hanya dari sisi produk, tapi juga dari sisi services. Nah, untuk kedepannya tentunya kita juga pengen berkontribusi dan memberikan after sales yang baik terhadap customer, dan customer ini juga happy pada akhirnya, Pak, seperti itu. Dan ini menjadikan Fluidra tentunya salah satu brand yang cukup kuat nantinya di Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Oke, terima kasih Pak Andri sudah hadir di acara SOS Podcast.